banyak noise. Ya sudah, kita coba saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba persamaan diferensial yang order 2 ya. Jadi kalau sistem order 2 itu ya, yang paling sederhana itu adalah RLC seri ya, tanpa sumber. Jadi gambarnya begini saja. R L C gambarnya jelek. Oke, gak apa-apa lah. Oke, tanpa sumber. Ada anak saya nangis. Ya sudahlah. Namanya juga dari rumah ya. Oke. Ya dibawa kabur anak saya. Ya. Berdasarkan hukum Kirchhoff. Aduh, ini ya sudah, nanti terpaksa suaranya kita tunda saja. Oke. Berdasarkan hukum Kirchhoff, maka ini sebentar, R, L, dan C. Untuk hukum Kirchhoff untuk arus, maka ini arusnya sama, maka I sama dengan IR sama dengan IL sama dengan IC. Sedangkan tegangannya VR plus VL plus VC sama dengan 0. Nah, misalkan kita akan mencari berapa sih sebetulnya tegangan pada kapasitor. Nah, kita mulai dari sini aja. R kita bawa ke VR, kita bawa ke VC, VL juga nanti harus kita bawa ke VC. Intinya semua besaran yang ada di situ kita bawa ke besaran yang akan kita cari. Nah, lewat mana? Lewat. Nah, di sini sudah ada V. Nah, VR kita bawa ke VC lewat apa? Lewat IR. Karena IR sama dengan I, ya sudah, nanti semuanya kita langsung pakai I saja ya. Gitu. Oke. VR sama dengan I kali R. Ada kucing lewat. Ya sudahlah. Kemudian VL sama dengan L DI per DT. Ini VC tetap karena VC ini yang kita cari. Oke, nah sekarang kita balikin I sebagai fungsi VC ya, kita lihat bahwa oke, ini persamaan 1 aja, persamaan 1. Kita lihat masih kita ingat bahwa VC ini sama dengan 1/C integral I dt, atau ini IC ya, tapi kita jadiin 1 aja karena I sama dengan IR sama dengan IL sama dengan IC. Jadi ini kita pakai I saja. Sehingga I, kalau ini kita balik, maka I sama dengan C dVC per dt. Nah, ini akan kita masukkan ke sini dan ke sini. Sehingga oke, substitusi. Sorry, saya biasanya bikin garis dulu. Ya sudahlah, bikin garisnya di sini aja. Substitusi sehingga C dVC per dt, ini kan I tadi ya, ini kali R plus L. Nah, DI per dt berarti ini diturunkan 1 kali lagi sehingga menjadi L kali C D kuadrat VC per dt kuadrat. Ini tetap VC masih tetap ada di sini sama dengan 0. Nah, ini kita sudah dapat sebetulnya persamaan diferensial order 2. Nah, biasanya kita buat sedemikian rupa sehingga ini ada di depan. Kita atur ulang aja sebelah sini biar mudah. LC D kuadrat VC per dt, kemudian yang ini yang pangkat 2, ini pangkat 1, kita pindah ke sini.
Ini jadi R-nya pindah ke depan ya. RC dVC per dt. Oke, ini tetap masih VC sama dengan 0. Nah, biasanya ini kita sederhanakan sehingga menjadi 1. Jadi semuanya itu kita bagi dengan LC. Ini dibagi LC 1, ini dibagi LC, ini juga dibagi LC, sehingga persamaannya menjadi D kuadrat VC per dt plus RC dibagi LC menjadi R per L dVC per dt. Nah, yang ini 1 per LC VC sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan umum, persamaan diferensial orde 2 homogen ya, ini sama dengan 0. Nah, jadi mau rangkaiannya seperti apapun, selama ini ada 2 buah yang bisa menyimpan tegangan ini, maka mau bentuknya kayak apapun, nanti ujung-ujungnya menjadi seperti ini. Bisa kita sederhanakan jadi pakai parameter ABC saja, A, B, C, sehingga pakai rumus umumnya. Rumus umum ini adalah A D kuadrat VC per dt plus B D VC per dt C kali VC. Oh sorry, ini harusnya X ya. Oke lah, nggak ada masalah ya, sama aja, yang penting mudeng. Nah, untuk menyelesaikan ini agak panjang, jadi kita tidak akan sampai ke sana, tetapi kita hanya akan melihat karakter dari persamaan diferensial order 2-nya itu sendiri gitu ya. Nah, kebetulan rangkaian RLC seri seperti ini persamaan diferensial order 2 di bidang listrik ya. Untuk di bidang lain banyak, misalkan di mekanik itu ada pegas dan massa. Nah, kalau punya sepeda motor ada shock breaker. Nah, itu sama, itu persamaan diferensial order 2 juga. Nah, nanti makanya kalau naik motor itu kan bisa mentul-mentul. Nah, nanti kita tunjukkan grafiknya, mentul-mentulnya itu di mana gitu ya. Kenapa kok mentul-mentul seperti itu? Oke. Nah, ini adalah persamaan diferensial orde 2. Nah, ini nanti akan kita cari yang namanya redaman. Jadi sebetulnya untuk subbab ini kita hanya sampai di mencari redaman. Kalau mencari sampai respon lengkap seperti orde 1 kemarin ini cukup panjang. Jadi kalau kita ujiankan itu ya bisa ngabisin waktu ujian gitu. Jadi kita pakai yang simple dulu. Kalau saya bilang ini kulitnya kulit gitu ya. Oke, gak apa-apa, yang penting ada yang bisa ditangkap gitu, ada wawasan gitu. Nah, dari parameter ABC ini A-nya kan 1 ini ya, A1, B-nya ini, C-nya ini. Tapi ABC ini tergantung dari ya, bentuknya rangkaian. Kalau bentuknya RLC seri ya ini jadinya. Kalau RLC-nya nggak seri, ada yang seri campur paralel, ya beda lagi. Ya, ininya pasti beda. Ya. Jadi nilai B dan C-nya beda. A-nya ini kita anggap sama dengan 1 begitu. Nah, redaman ini nanti ada 3 jenis yang tergantung dari nilai determinannya, dimana D ini sama dengan, masih ingat kalau rumus ABC itu ada B di dalamnya, ada B kuadrat min 4AC, ini sama B kuadrat min 4AC. Nah, kalau D ini lebih dari 0 begitu, positif, maka ini adalah overdam. Dam itu apa sih? Dam itu redaman gitu ya. Overdam, sorry pakai D. Terlalu teredam. Nah, terlalu teredam.
dam. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, ini bahasa Inggrisnya critically damp. Terdam kritis ya. Ini pas ya. Kritis di sini bukan apa gitu ya, tapi maksudnya pas gitu ya. Dan ini yang banyak dicari. Terdam kritis ya, tapi ya harus pas 0 ya. Meleset sedikit over, kurang sedikit under nanti ya. Ini terdam kritis. Nggak tahu kok kritis ya, seperti itulah. Kalau D-nya kurang dari 0, maka ini under dam atau kurang. Wah, udah kelihatan nih, geser aja lah ya. Oke lah, ternyata layarnya kurang, ya sudahlah, nggak apa-apa. Teredam. Oke, mungkin sesi coret-coretnya ini dulu. Habis ini kita pindah ke Octave. Kita lihat simulasinya apa sih maksudnya over, critical sama under. Oke.